السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis 33. Wa an Aisyah radhiyallahu anha أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون, bahwa Aisyah tentang ta'un. Aisyah tidak bertanya, ya Rasul, ta'un itu apa? Enggak. Tapi hukumnya, hakikatnya Aisyah sudah tahu ta'un itu apa, yaitu satu penyakit menular yang menyebar di satu daerah. Jika tidak ditutup daerah tersebut, yang di dalam boleh seenaknya keluar dari daerah tersebut, yang di luar boleh masuk, tentu akan kemana-mana. Oleh karena itu Nabi menjawab, apa yang wajib bagi kaum muslimin ketika satu wabah ta'un menyebar di satu daerah, dan jelas ini menular. Dan seandainya apa yang disabdakan oleh Nabi ini difahami oleh tokoh-tokoh sedunia, barangkali tidak akan terjadi seperti yang terjadi setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, yang berasal dari Wuhan itu. Ya, mari kita baca. فأخبرها أنه كان عذابا. Setelah Nabi ditanya oleh Aisyah, ta'un itu pada hakikatnya bagaimana, Nabi menjawab, kana azaban. Ta'un itu azab. Ta'un itu azab. Yab'athuhu Allah Ta'ala ala man yasha. Tapi itu dulu. Beliau memakai fi'il madhi kana, menunjukkan telah lampau, dulu, zaman dulu. Nabi Zakaria, Nabi Harun, Nabi Musa, dan terus ke atas. Ketika ada ta'un, berarti itu azab Allah. Yab'athuhu Allah Ta'ala ala man yasha, yang Allah timpakan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Lihat, maka tidak ada, oh di sini beriman semua, nggak ada ta'un. Oh di sini musyrik semua, ta'un, nggak. Di zaman sahabat kan ada. Ya. Maka yang akan ditimpa ta'un itu siapa? Siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Terserah Allah. Bukan terserah ta'unnya, bukan terserah penyakitnya, bukan terserah virusnya. Yang diyakini oleh orang-orang kafir
virus itu, bakteri itu punya kehendak. Siapapun yang dekat dengan aku akan aku serang. Siapapun yang menempel di sini akan aku serang. Katanya begitu. Beda dengan yang Nabi sabdakan. Jadi siapa yang akan ketularan, siapa yang selamat, terserah Allah, bukan terserah si penyakit. Dan sabda Nabi, nggak ada yang pakai masker. Ibunya kena, anak pertamanya kena, ayahnya enggak, anak kedua, 3, 4, 5 nggak ada yang kena. Kenapa? Karena terserah Allah, bukan terserah virusnya. Kalau terserah virusnya, kena semua. Orang berkumpul jadi satu tanpa jarak, ya, bercanda, berpelukan segala macam, tanpa masker, tanpa jarak. Sementara sebelah sini jangankan berpelukan, ya, sholat aja renggang-renggang, setengah meter, ada yang 1 meter, tapi kena juga. Kenapa? Karena terserah Allah, bukan terserah virusnya. Kalau menurut orang kafir, terserah virusnya. Virus punya kehendak. Menurut Rasulullah, virus tidak punya kehendak. Yang punya kehendak Allah. Maka si A kena, si B kena, si C kena, si D enggak, si E kena, si F enggak, si H enggak, dan seterusnya. Terserah Allah. Faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan. Ketika dulu ta'un itu menjadi adab, tapi sekarang Allah rubah ta'un itu menjadi rahmat. Untuk siapa? Lil mukminin, untuk orang-orang mukmin, kaum muslimin. Jadi ketika kaum muslimin tertimpa ta'un, itulah rahmat, bukan adab. Kalau orang kafir, adab, ya jelas mati neraka. Mana ada orang, jangan. Adapun untuk kaum muslimin, rahmat. Di mana letak rahmatnya? Letak rahmatnya di mana? Saya bacakan letak rahmatnya. Kalau letak adabnya udah jelas tadi, ya. Adapun letak rahmatnya, falaisa min 'abdin yaqa'u fi ta'un. Ketika seorang hamba muslim terkena ta'un, fayamkuthu fi baladihi, lalu dia tetap tinggal di daerahnya, di negerinya, tidak keluar, tidak kemana-mana, sabiran muhtasiban, sabar dia, ihtisab, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia yakin bahwa yang akan menimpa dia adalah yang telah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang keluar dari tulisan itu. Kalau Allah tulis bahwa saya harus kena, pasti kena. Walaupun saya pakai masker, walaupun saya nggak keluar dari rumah, dari kamar, pasti sekali waktu kecolongan. Ada satu keluarga saya tahu, luar biasa hati-hatinya. Bahkan ketika mau nginep di satu villa, disemprot dulu villanya. Pokoknya luar biasa. Ya, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Ini kan sudah setahun lebih, bahkan 2 tahun, ya kan? Lupa juga, ya kan? Lengah juga. Nah, pas lengah itu kena. Padahal yang dia datangin saudaranya sendiri, kena. Dan cerita seperti ini bukan 1, 2, ya kan? Maka udah mestinya pasrah aja. Karena nggak kelihatan. Kalau ular berbisa kan kelihatan. Kalau singa kan kelihatan, buaya kelihatan.
Ya kita menjauh, kita lari. Ini nggak kelihatan, gimana caranya? Udah pasrah. Sakit ya diobati, mati ya dikubur. Kalau mati berarti ajal sudah sampai. Ajal sudah sampai. Saya nanya, di Indonesia ini misalnya yang mati karena taun 150.000 orang, ya misalnya. Seandainya virus itu nggak ada, COVID itu nggak ada, itu 150 orang sekarang masih hidup, ya. Kalau antum bilang masih hidup, harus belajar takdir dari awal. Kalau orang kafir, iya. Orang kafir kan nggak percaya dengan takdir, tulisan Allah, rencana Allah, kehendak Allah. Mereka tidak kenal kaidah seperti itu, konsep seperti itu mereka nggak kenal. Orang kafir akan mengatakan iya, seandainya tidak ada COVID, sekian ratus ribu manusia masih hidup. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untung kita bukan orang kafir, untung kita kaum muslimin, untung kita percaya dengan takdir. Maka kita yakin seyakin-yakinnya, seandainya COVID itu tidak ada, ratusan ribu manusia itu tetap mati. COVID, taun, jantung, liver, gula, kecelakaan, itu cuma lantaran asbab. Intinya bahwa tahun itu, bulan itu, tanggal itu, jam itu, menit itu, detik itu, dia harus mati. Gak mungkin maju, gak mungkin mundur. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enak, nikmat, lezat, pasrah seperti ini. Daripada penuh ketakutan. Jadi, nah, seorang mukmin yang terjangkit taun lalu dia sabar tidak keluar dari daerah itu, dia yakin bahwa apa yang menimpa dia adalah persis seperti yang ada di catatan Allah di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, maka lalu dia mati, maka kana lahu mithlu ajri syahid, dia akan mendapatkan pahala seperti orang mati syahid. Mati syahid, apa keutamaan mati syahid? Seluruh dosanya diampuni. Apa kalau bukan rahmat? Ini rahmat yang sangat besar. Sebelum syariat Nabi Muhammad SAW gak ada seperti ini, kaidah seperti ini gak ada. Kalau terjangkit taun ya berarti azab, selesai. Nah, di umat ini dirubah oleh Allah. Yang dulunya azab menjadi rahmat. Bayangkan, dengan terkena taun kemudian mati syahid. Padahal kalau tidak terkena taun, detik itu, hari itu dia mati apa belum? Mati, sama-sama mati kan? Cuman gara-gara terkena taun, mungkin bersin-bersin, batuk-batuk seminggu, meriang seminggu, sesak napas seminggu, 5 hari, habis itu mati, habis itu surga. Siapa yang tidak bahagia? Ya. Nah, sayang seribu sayang, sabda Nabi ini tidak diindahkan. Kalau orang kafir mungkin nggak tahu ya, mestinya kaum muslimin tahu, tokoh-tokoh Islam tahu. Kalau terjangkit taun di satu daerah, orang-orang di daerah itu jangan sampai keluar. Yang di luar tidak boleh masuk. Kita ingat 2 tahun 3 tahun yang lalu ya, dengan entengnya, dengan sombongnya ya, dijemput-jemputin itu WNI yang ada di Wuhan, tidak mengindahkan sabda Nabi ini. Udah yang di dalam, udah di dalam terus, yang di luar jangan masuk. Mudah kan? Mudah sekali. Ayo malah dijemput-jemputin dengan sombongnya, seolah mereka mengatakan, ya Rasul, kami punya cara sendiri, kami jemput tidak langsung bawa pulang ke keluarga mereka masing-masing. Enggak,
tapi kami karantina dulu di satu pulau. Nah, di situ diawasi. Setelah sekian minggu yang dipastikan virus sudah mati, nggak ada tanda-tanda, baru dipulangkan ke daerah masing-masing. Apa nggak sombong? Walaupun tidak keluar ucapan seperti itu dari mulutnya. Apa istilahnya? Lisanul hal. Lisanul hal. Ucapan tapi tidak kedengeran. Ucapan tapi tidak keluar dari mulutnya, tapi keluar dari perbuatannya. Seperti orang-orang yang merayakan Maulid Nabi itu, walaupun mulut mereka diam, tapi seolah mereka mengatakan kami lebih baik dari Rasul dan para sahabat. Para sahabat tidak ada yang merayakan Maulid Nabi, kami merayakan Maulid Nabi sebagai tanda cinta kami kepada Nabi. Seolah mereka mengatakan kami lebih hebat dari sahabat. Sahabat nggak kepikiran cara menunjukkan bagaimana cara cinta kita kepada Nabi SAW, yaitu dengan merayakan hari kelahirannya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah nggak tahu, nggak kepikiran. Kami yang tahu, kami yang kepikiran, kami cerdas, kami hebat. Seolah mereka ngomong seperti itu. Ketika mereka tahu, sadar bahwa para sahabat satu pun tidak ada yang pernah merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, rawahul Bukhari, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Fiqhul hadis. Pelajaran apa yang bisa diambil dari hadis ini? Ada banyak. Nomor satu, ada 8 ya. Aslu ta'uni 'adzabun wa rijzun 'ala al-umam as-sabiqah. Asal mula ta'un adalah azab, siksaan dari Allah khusus umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu maksudnya, umat-umat terdahulu maksudnya umat-umat seluruh Nabi kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang dimaksud al-umam as-sabiqah, umat-umat terdahulu. Bukan dahulu kala Nabi Ibrahim, Nabi Adam, enggak. Walaupun baru 500 tahun yang lalu, 600 tahun yang lalu Nabi Isa masuk. Yang jelas bukan umat Muhammad SAW. Umat Nabi yang lain, maka ketika Allah timpakan ta'un, itulah azab. Yang kedua, rahmatullahi bihadhihi al-ummati al-islamiyyati wa ma khassaha min khairin faqad ja'ala Allahu ma kana 'adaban li ghairiha rahmatan biha. Rahmat Allah terhadap umat Islam ini, Allah mengkhususkan umat Islam ini, mengistimewakan umat Islam ini dibanding umat-umat yang lain. Umat yang lain diberi azab, umat Islam justru rahmat. Padahal sama-sama ta'un, sama-sama apa istilah kita, pandemi ya, sama-sama wabah penyakit. Dulu azab, sekarang rahmat. Dan ini bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya kekhususan Nabi SAW. Masih ada yang lain. Para Nabi, para Rasul diutus untuk umat mereka masing-masing. Nabi Hud khusus kaum 'Ad, Nabi Saleh khusus kaum Samud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria khusus Bani Israel. Adapun Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Ya. Seluruh para nabi, para rasul, tidak ada yang berhak memberikan syafaat kelak kecuali Nabi Muhammad SAW. Maksudnya syafaatul uzma, syafaat terbesar. Ya.
seluruh para nabi, para rasul sepulang dari jihad, maka emas perak yang dirampas ghanimah harus dibakar. Khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh dipakai, dibagi-bagi, dibawa pulang. Adapun umat terdahulu kalau jihad mendapatkan rampasan perang, emas perak harus dibakar. Ya. Para nabi, para rasul wudu harus pakai air, menghilangkan hadas kecil harus pakai air. Khusus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh pakai debu, boleh pakai tanah. Ketika sakit misalnya, ketika tidak ada air misalnya. Ya. Ini keistimewaan beliau. Termasuk nusirtu birra'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah ketika jihad melawan musuh, yaitu Allah memberikan ar-ru'ab, rasa takut, rasa gentar di hati musuh sebulan perjalanan. Sebulan perjalanan misalnya 500 km, ya kan zaman dulu kan. Maka 500 km lagi mau bertemu dengan Rasul dan para sahabat, pasukan kaum muslimin, maka Allah memberikan rasa takut, rasa gentar, gemetar, ketakutan di hati musuh. Adapun Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Yusuf bin Nun, enggak. Khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-ajru ala ma yusibu al-'abda min hammin wa husnin wa ghammin wa adha khassun bi ahli al-iman duna ghairihi. Pahala yang akan diberikan kepada orang yang tertimpa musibah, sedih, susah, celaka, sengsara, sakit, macam-macam musibah, dapat pahala? Tidak, kecuali khasun bi ahli iman, kecuali dia beriman. Maka kalau Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani mau sabar kayak apa ketika ditimpa musibah, ya nggak dapat pahala. Nggak ada pahala di akhirat. Ya paling pahala di dunia. Dengan sabar maka jadi tenang, dengan sabar maka bisa merencanakan begini begitu, ya. Dengan sabar, tenang, akhirnya ada jalan keluar, akhirnya sembuh dari sakitnya. Itu saja. Adapun di akhirat nggak dapat apa-apa. Karena pahala itu tidak mungkin Allah berikan kepada orang kafir. Walaupun dia jujur, amanah, berbakti kepada orang tua, dermawan luar biasa, apakah akan mendapatkan pahala di akhirat? Tidak. Tidak sama sekali. Kemudian la yuktasaru ajru syahidi ala man mata fil harbi. Pahala syahid itu tidak terbatas orang yang mati dalam peperangan. Wa innama yashmalu unasan katsirin, tapi jutaan, mungkin ratusan juta orang yang mati syahid. Seperti saudara-saudara kita yang terkena tsunami, terkena banjir, tanah longsor, gempa bumi, insya Allah syahid, dengan syarat dia muslim, bukan kafir. Ya, kan sudah lewat pembahasan, ya. Apa? Tenggelam, apalagi terbakar, apalagi tertimpa benda, sahibul hadam. Tertimpa di zaman Nabi itu biasanya dari atas, tertimpa kepalanya lalu mati.
Di zaman Nabi namanya tertimpa, insya Allah dari atas. Kalau sekarang bisa dari atas, bisa dari samping, bisa dari samping, tabrak mobil, tabrak truk, kereta, dan tertimpa juga dari samping. Nah, ini masuk. Kemudian nufasa, wanita-wanita yang mati saat melahirkan anak, ini pun syahid insyaallah. Kemudian maktul, mati karena sakit yang ada di perut. Sakit yang ada di perut ya macam-macam ya, bisa kolera, disentri, mah, apalah istilahnya. Intinya dia sakit yang ada di perut, kemudian mati ya. Termasuk taun. Di mati syahid itu bukan hanya mati di medan perang. Apakah sama dengan orang yang mati syahid dalam peperangan? Ada persamaan, ada perbedaan. Persamaannya sama-sama dosanya diampuni. Seluruh dosa ya sama dengan mati syahid dalam peperangan, seluruh dosa. Tidak sholat, tidak puasa, minum khamr, berzina, berjudi, seluruh dosa. Kecuali Nabi menyebut kecuali hutang. Tapi antum jangan salah paham, berarti selain hutang diampuni. Apa? Nyuri. Makanya daripada hutang mendingan nyolong kalau mati syahid. Nah, ini nggak paham ya, nggak paham kaidah mafhum muwafaqah. Nabi mengatakan kecuali hutang, ini mafhum muwafaqah. Apa? Sama dengan Nabi, Allah mengatakan lewat lisan Nabi, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Ini mafhum muwafaqah. Wala taqul lahuma uffin, jangan mengucapkan uffus kepada kedua orang tua. Ini sama mafhum muwafaqah. Mengucapkan hus kepada orang tua saja tidak boleh, apalagi memukul, menendang, berhadi dan seterusnya. Mendekati zina saja haram, apalagi zina. Ngutang saja nggak diampuni, kalau walaupun mati syahid, ngutang saja nggak diampuni, apalagi mencuri, korupsi, memukul, menendang, membunuh orang. Jadi maksud Nabi kecuali hutang adalah dosa kepada sesama manusia. Adapun dosa kepada Allah, tidak sholat 5 tahun, tidak puasa Ramadan 10 tahun, berzina, minum khamr, berjudi, diampuni. Dosa kepada Allah diampuni, dosa kepada manusia tidak. Ada perhitungannya nanti. Nah, dosa kepada manusia paling ringan utang. Padahal utang kan tidak dosa. Utang kan tidak dosa. Nabi pernah utang, ya. Maksudnya tidak mentang-mentang mati syahid lalu utangnya lunas, gitu ya. Jadi jangan kita memahami ayat, memahami hadis tanpa kaidah. Ini ada kaidah yang harus difahami. Man mata bitta'uni sabiran muhtasiban kana lahu ajrus syahid. Barang siapa yang mati karena terkena ta'un, maka insyaallah mati syahid dengan syarat 2, sabiran muhtasiban, sabar dan ihtisab. Kalau dia nggak sabar, menggerutu, ngomel, menyalahkan takdir, lalu mati, ya tidak. Harus sabar bahwa yang menimpa dia adalah catatan dari Allah.
maka tidak perlu menyesali. Kenapa saya datang ke situ? Kenapa saya dekat-dekat dengan dia waktu itu? Kenapa? Enggak usah. Seorang muslim kalau sudah tertimpa musibah, kalau sudah mati saudara kita, anak kita, istri kita, diam. Jangan membahas asbab. Coba waktu itulah kita langsung bawa ke rumah sakit ya. Coba waktu itu kita nggak usah mampir dulu ke klinik itu, langsung ke rumah sakit besar, banyak dokter spesialis. Ya. Coba waktu itu kita awasi dia terus minum obat. Coba, enggak. Kenapa? Sudah mati. Kecuali belum mati. Kita lihat ini obat belum pada diminum, padahal harus diminum. Kata dokter sepakat. Ya besok diawasi. Karena belum mati. Kalau sudah mati selesai, jangan dibahas. Karena kematian dia bukan karena salah obat, bukan karena malas minum obat, bukan karena tidak ditangani dokter spesialis, bukan karena ini, bukan karena itu, tapi kematian dia adalah takdir. Sudah ditulis oleh Allah. Seandainya yang menangani dia dokter spesialis, obat yang mahal, tetap mati. Nggak mungkin tidak. Maka antum nggak usah terlalu panik ya. Ketika antum bawa ibu antum tergopoh-gopoh, terkena serangan jantung, berjalan, ya perlu lari-lari ya, dan antum harus yakin ibu saya sembuh atau meninggal, Allah sudah punya catatan. Itu pegangi ya. Maka tidak perlu panik, tidak perlu takalluf ya. Apalagi menempuh jalan yang haram. Di sana ada paranormal, ampuh, yang datang ke sana semuanya sembuh misalnya. Kalau antum percaya ini, insya Allah nggak tergoda untuk mendatangi paranormal, dukun dan seterusnya. Man mata mad'unan aw mabtunan aw ghariqan aw an-nufasa mimman 'addahum al-Islam fi zumrati syuhada la yu'amaluna mu'amalata syahidil harbi. Ini bedanya. Ya, tadi kan persamaannya ya, antara syahid terkena taun, tenggelam, terbakar, tertimpa, mati melahirkan, mati saat melahirkan, sakit perut. Persamaannya tadi diampuni dosanya. Perbedaannya tetap dimandikan, tetap disolati, tetap dikafani. Adapun orang yang mati syahid dalam perang, boleh disolati, boleh tidak, boleh dikafani, boleh tidak. Mus'ab bin Umair dikafani, beberapa sahabat oleh Nabi nggak usah dikafani, kuburkan saja dengan pakaiannya yang sobek-sobek dan terkena darah. Nggak usah dimandikan, nggak usah dikafani, biarkan dia dikubur dengan pakaiannya yang sobek-sobek kena darah, dengan badan yang penuh luka. Kenapa? Nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan seperti itu. Yang lainnya telanjang, dia pakai pakaian tapi robek-robek, berlumuran darah, penuh luka, dan dia menjadi pusat perhatian. Orang-orang penuh takjub melihat dia, dan dia bangga berhadapan dengan Allah, mati dalam keadaan seperti itu dalam rangka membela agama Allah. Bandingkan ketika kita penuh luka, berdarah-darah, bekas luka banyak, lalu kita berhadapan dengan raja, dan kita penuh luka itu karena apa?
karena berperang membela kerajaan dia. Kita sebagai rakyat, sebagai prajurit, kayak apa bangganya kita? Tentu dibanggakan oleh si raja itu. Ini raja, seluruh raja Allah Rabbul Alamin berhadapan dengan kita. Kita penuh luka, badan kita, mengeluarkan darah, dan darahnya tidak amis, justru wangi. Dan kita keadaan seperti itu karena mati membela agama Allah. Sekarang Allah berada di hadapan kita, kayak apa bangganya? Maka Nabi membiarkan beberapa orang yang mati syahid dikubur dalam keadaan seperti ini. Adapun yang kena ta'un, sakit perut, tenggelam, terbakar, nufasa tadi, tetap diperlakukan seperti yang lain. Ya dimandikan, ya dikafani, ya disolati, dan seterusnya. Tidak seperti mati syahid, boleh disolati, boleh tidak, boleh dikafani, boleh tidak. Sama dengan anak kecil. Anak kecil sebelum balik. Kalau laki-laki ya kira-kira sebelum 15 tahun, kalau perempuan ya kira-kira sebelum 9 atau 10 tahun belum haid. Maka disolati silahkan, tidak silahkan. Dikafani boleh, tidak dikafani juga boleh. Mana contoh? Ibrahim putra Nabi SAW yang meninggal dalam usia beberapa bulan, tidak dimandikan, tidak disolati. Termasuk ketika lahir tidak diakikai. Ya, riwayat mengatakan seperti itu. Kemudian, idza waqa'at ta'unu bi ardin, apabila ta'un terjadi di satu daerah, wal 'abdu fiha, dan seorang hamba kita misalnya ada di daerah itu, wala yajuzu lahu al-khuruju minha, haram bagi dia keluar dari daerah tersebut. Haram, la yajuz, haram. Bal alaihi ay yurabita fiha, dia harus tetap tinggal di daerah tersebut, muhtasiban radiyan, berihtisab mengharap pahala dari Allah, ridha terhadap takdir. Banyak dari kita tidak ridho terhadap takdir. Kenapa saya ya? Itu kan orang banyak sekali. Kenapa saya yang kena? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Ada orang kena apa misalnya bola di mana misalnya lapangan golf misalnya. Dia harus ridho. Nggak boleh. Itu kan lapangan luas banget. Kenapa milih kepala saya? Iya kan? Nggak boleh. Walaupun itu apa ya memang seperti itu ya. Bukan masalah beda, Allah menghendaki seperti itu. Kan banyak orang tuh punya anak, kenapa anak saya? Nggak nyangka, kenapa anak saya yang kena? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita harus ridho dan harus siap. Apapun yang Allah akan perlakukan terhadap diri kita, wajib kita siap ridho. Minimal sabar. Sabar itu minimal ya, karena memang wajib. Adapun ridho tidak wajib. Kalau ridho kan berarti tidak sedih, tidak nangis. Orang ridho rela. Maka para ulama memilah. Sabar wajib, ridho tidak wajib. Jika dia sabar dan ridho, tingkatan tertinggi. Ya sama dengan Islam wajib, iman wajib, ihsan tidak wajib. Orang yang ihsan pasti iman, pasti Islam. Orang yang iman pasti Islam, belum tentu ihsan. Orang yang Islam belum tentu iman, belum tentu ihsan. Karena ihsan itu tingkat tertinggi. An ta'budallaha ka'annaka tarah.
engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Bisa kita? Banyak dari kita nggak bisa. Fa illam takun tara fa innahu yara. Jika kita tidak bisa seolah-olah melihat Allah, yakinlah bahwa Allah sedang melihatmu. Kadang kita lupa ketika kita salat, ketika kita sedekah, ketika kita ngaji, ketika kita berbuat baik, kita lupa sedang diawasi oleh Allah. Sering kita lupa. Begitu pula itu mendapatkan takdir buruk dari Allah, tiba-tiba sakit, tiba-tiba kena kanker, tiba-tiba kecelakaan, harus diamputasi kedua kakinya, sedih, nangis, tapi tidak meratap, tapi tidak menyalahkan takdir, tapi ridho belum bisa. Buktinya sedih, nangis. Kalau ridho tentu senang. Maka sekali lagi para ulama memilah, sabar wajib, ridho tidak wajib. Kalau dia bisa sabar, bisa ridho, ini yang terbaik, sudah tinggi derajatnya. Yang terakhir, hirsul islami ala hisril amradi al-khabithati wal ma'diyati wa adami intisariha. Islam menghendaki adanya penyekatan penyakit menular, disekat, jangan dibiarkan, karena memang penyakit menular itu ada. Jangan salah faham dengan sabda Nabi, la adwa wala tiarata wala hammata wala safar. Tidak ada penularan penyakit, tidak ada tatayyum. Maksud Nabi tidak ada penularan penyakit, itu penularan penyakit ala jahiliyah. Apa tadi? Jadi penyakit itu punya kehendak. Terserah penyakitnya, terserah bakterinya, terserah virusnya. Itu yang ditentang oleh Nabi SAW. Adapun si A sakit gatal-gatal misalnya, si B tidak, tapi karena pakai anduk bareng lalu ikut gatal-gatal, ini tidak diingkari oleh Nabi SAW, memang ada. Tapi sekali lagi, terserah Allah, bukan terserah penyakitnya, bukan terserah virusnya, ya. Dan ini Islam yang pertama kali mengajarkan. Yang tidak tahu dikiranya ini al-hijrus sahih, apa istilahnya, karantina. Itu orang-orang kafir barat yang pertama kali. Ini Nabi yang pertama kali mengajarkan kaidah karantina adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang pertama kali mengajarkan undang-undang kepailitan, al-hajru istilahnya, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan orang kafir. Nabi melarang orang membelanjakan hartanya. Kenapa? Karena dia punya hutang lebih banyak dari hartanya. Nah, ini kan semacam undang-undang pailit. Nabi yang pertama kali mensabdakan. Ya. Jadi kalau ada orang punya harta 50 miliar, sementara utangnya 80 miliar, maka orang ini harus diawasi. Tidak boleh suka-suka dia beli ini, beli itu, belanja ini, belanja itu. Ya. Apalagi satu perusahaan lebih mudah mengawasi, ya kan? Nah, ini Islam. Ya. Banyak sekali prinsip-prinsip dalam kehidupan ini ternyata Islam yang mengawali. Salah satunya ini karantina. Ya. Hanya sayang sebagian kita tidak mengindahkan sabda Nabi. Apa mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu dengan sabda Nabi? Seandainya para tokoh itu tahu lalu mengamalkan ini, insya Allah
InsyaAllah tidak terjadi seperti kejadian setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Kan kasihan korbannya anak-anak, tidak sekolah, masjid-masjid kosong, ya kan? Ini buruk sekali. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.